Perkenalkan, nama saya Anissa Yuliani. Saya dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan materi pertemuan pertama. Di sini ada studi kelayakan bisnis. Materi ini menjelaskan tentang penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu dari aspek hukum, aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek budaya, serta aspek pasar dengan aspek manajemen dan keuangannya. Lalu ada faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha. Di antaranya ada data dan informasi yang tidak lengkap, tidak teliti, salah perhitungan, pelaksanaan pekerjaan yang salah, kondisi lingkungan, unsur sengaja. Lalu ada tujuan studi kelayakan bisnis. Di sini ada menghindari resiko kerugian, memudahkan perencanaan, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengawasan, serta memudahkan pengendalian. Lalu ada aspek penilaian studi kelayakan bisnis. Beberapa di antaranya ialah pasar konsumen dan produsen, pemasaran, teknik dan teknologi, manajemen, sumber daya manusia, sumber daya alam, keuangan, politik, ekonomi dan sosial, lingkungan industri, yuridis, lingkungan hidup, dan resiko bisnis. Lalu ada tujuan akhir dari studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada menilai apakah sesuatu dapat dikerjakan atau tidak dari berbagai aspek dan kepentingan. Lalu yang kedua, hal ini tergantung dari pola psikis pembuat. Yang ketiga, optimis dan pesimis. Yang keempat, keberpihakan. Yang kelima, tekanan politis. Yang keenam, educational background. Dan yang terakhir, working experience. Lalu ada tahap-tahap studi kelayakan bisnis. Di antaranya ialah penemuan ide bisnis, melakukan studi pendahuluan, membuat desain studi kelayakan, lalu pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, menarik kesimpulan, membuat rekomendasi, penyusunan laporan studi kelayakan bisnis, serta pelaksanaan bisnis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Cika Kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan kedua, yaitu tentang aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran merupakan aspek pokok untuk dikaji dalam studi kelayakan bisnis, sebab dia akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu usaha dalam mengembangkan usaha yang akan dilaksanakan. Materi aspek pasar dan pemasaran yaitu ada permintaan, ada penawaran, ada proyeksi permintaan dan penawaran, kemudian ada proyek penjualan, ada produk, barang atau jasa, kemudian ada analisis pesaing, kemudian ada segmentasi pasar, lalu yang terakhir ada pemasaran dan implementasi strategi. Kemudian untuk alat-alat bantu analisis yang digunakan dalam aspek pasar yaitu adalah analisis Square, analisis SWOT, riset pemasaran, marketing, riset. Kemudian ada core marketing concept. Ada target market dan market segmentasi, kemudian ada need, wants, and demand, kemudian ada marketer dan prospect, ada product, offering, dan brand, kemudian ada value dan satisfaction, ada exchange and transaction, kemudian ada relationship and network, kemudian ada marketing channel, ada marketing place, marketing space, and meta market, kemudian ada supply chain, kemudian ada competition, kemudian ada marketing environment, kemudian ada program pemasaran marketing mix. Penjelasan yang pertama yaitu ada target pasar dan segmen pasar, yang kedua adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan, kemudian yang ketiga adalah pemasar dan prospek, kemudian yang keempat adalah produk, penawaran, dan merek. Yang kelima adalah nilai dan kepuasan, keenam adalah perhitungan dan transaksi, ketujuh adalah hubungan dan jaringan, kedelapan adalah saluran pemasaran, kesembilan adalah tempat pasar, ruang pasar, dan pasar meta. 10 adalah rantai pemasok, kemudian ada 11 ada kompetisi,
12 yaitu lingkungan pemasaran, kemudian yang terakhir 13 adalah program pemasaran atau bauran pemasaran. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan ketiga yang berjudul Aspek Teknik dan Teknologi dalam Studi Kelayakan Bisnis. Aspek teknik dan teknologi itu mempunyai tujuan. Tujuannya meyakini secara teknis dan pilihan teknologi mengenai rencana bisnis dapat dilaksanakan secara layak atau tidak layak pada saat pembangunan bisnis berjalan atau operasional secara rutin. Lalu ada proses produksi. Proses produksi itu mulai dari membuat produk sampai pada kemasan yang siap dilakukan. Lalu selanjutnya ada rencana produksi. Apa sih rencananya? Itu yang pertama ada menentukan ide, produk, dan seleksi. Yang kedua membuat desain produk awal. Yang ketiga membuat prototipe dan pengujian. Dan yang terakhir adalah implementasi. Nah, selanjutnya ada teknologi juga nih yang dipilih. Ada beberapa contoh aspek teknologi yang sering menjadi pertimbangan dalam sebuah perusahaan. Itu yang pertama teknologi perusahaan. Berkaitan dengan pemilihan teknologi, biasanya suatu produk tertentu dapat diproses dengan lebih dari satu cara. Lalu teknologi untuk memproduksi barang maupun jasa terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Kemajuan teknologi pun hendaknya dapat berdampak juga nih pada efisiensi yang tinggi dalam proses produksi. Namun, selain terdapat keuntungan, ada juga kelemahan-kelemahan dalam hal perkembangan teknologi itu sendiri yang harus diketahui. Selanjutnya yang kedua itu pemilihan mesin dan peralatan. Misalnya pemilihan teknologi pada proses produksi berarti memilih proses untuk menghasilkan produk atau pelayanan. Setelah itu keputusan pemilihan dijatuhkan, tindakan selanjutnya adalah menentukan denah, jenis peralatan, fasilitas penunjang, dan desain engineering. Yang ketiga yaitu aspek kualitas dari teknologi. Kualitas dari sebuah produk merupakan suatu kesatuan karakteristik yang dapat menentukan apakah produk dapat memenuhi harapan para konsumen ataukah tidak. Sehingga dengan menggunakan teknologi yang ada mutu dari sebuah produk tidak akan berkurang dan seharusnya semakin menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu alat analisis yang digunakan. Pertama jenis data. Jenis data itu ada dua. Yang pertama kuantitatif, berupa angka, misal jumlah produksi, jumlah anggaran, dan lain-lainnya. Dan yang kedua kualitatif, berupa pernyataan, misal sejarah perusahaan. Lalu alat analisis data. Ada analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif itu yaitu teknik analisis yang digunakan seperti adjustment yang didasarkan kepada pengalaman empirik. Dan analisis kuantitatif yaitu menggunakan model-model statistik seperti analisis regresi, least square, dan model-model perhitungan laporan keuangan. Baik, selanjutnya saya juga akan menjelaskan pertemuan keempat, yaitu tentang penilaian aspek manajemen. Aspek manajemen. Aspek manajemen ini bisa dibagi ke dalam dua hal pokok, yaitu manajemen waktu dan manajemen operasional. Manajemen waktu menekankan pada penyusunan rencana dan perkiraan waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bisnis. Adapun penjadwalan yang meliputi yang pertama, daftar pemeriksaan atau checklist. Yang kedua, jadwal kegiatan penting. Yang ketiga, diagram batang atau Gantt chart.
Yang keempat, Linear Scheduling Method atau LSM. Yang terakhir ada Network Planning. Lalu selanjutnya kita ke manajemen pembangunan proyek. Manajemen proyek dapat dipakai pada jenis proyek apapun dan dipakai secara luas untuk menyelesaikan proyek yang besar dan kompleks. Adapun tujuan-tujuan dari manajemen proyek yaitu yang pertama menyelesaikan tepat waktu proses, yang kedua mengelola resiko, yang ketiga mengelola tim, yang keempat membuat perencanaan yang tepat, dan yang kelima itu menjaga anggaran. Lalu kita masuk ke contoh manajemen proyek. Adapun contoh dari manajemen proyek itu yang pertama adalah manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi adalah usaha yang dilakukan melalui proses manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan proyek dari awal sampai akhir. Lalu yang kedua itu proyek penelitian. Proyek ini adalah melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka menghasilkan produk tertentu. Tujuan proyek ini dapat berupa memperbaiki atau meningkatkan produk, pelayanan, atau metode sistem produksi. Lalu yang ketiga itu proyek produksi manufaktur, merupakan proyek pencapaian dan pengutilisasian sumber-sumber daya untuk memproduksi atau menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa yang berguna sebagai usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Lalu yang selanjutnya yang keempat adalah proyek pelayanan manajemen. Itu sangat berkaitan erat dengan fasilitas non-fisik atau jasa dari perusahaan. Misalnya, peningkatan produktivitas dari karyawan dan termasuk manajemen proyek itu sendiri. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima, ada proyek padat modal. Merupakan proyek yang membutuhkan modal besar. Seperti apa sih? Seperti pembebasan tanah yang luas, pembelian barang, maupun pengadaan suatu barang, pembangunan suatu fasilitas atau produk. Lalu selanjutnya ada manajemen operasional. Ahli manajemen J. Heiser dan B. Render mendefinisikan manajemen operasional sebagai bentuk pengelolaan menyeluruh dan optimal pada aspek tenaga kerja. Barang-barang yang contohnya seperti mesin, peralatan, dan bahan mentah, atau faktor produksi lain yang bisa dijadikan produk barang dan jasa yang lazim diperdagangkan. Lalu kita masuk ke tujuan manajemen operasional. Tujuan manajemen operasional itu ada 5. Yang pertama, meningkatkan efisiensi perusahaan atau efisiensi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas perusahaan atau productivity. Yang ketiga, mengurangi biaya pengeluaran berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan atau ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kualitas perusahaan atau quality. Dan yang terakhir adalah mengurangi waktu proses produksi suatu perusahaan atau bisa disebut reduce processing time. Dan yang terakhir ada ciri manajemen operasional. Bertujuan memproduksi barang dan jasa, lalu mempunyai kegiatan proses transformasi, dan yang terakhir terdapat suatu mekanisme pengendali sebuah pengoperasian. Itu dia dari pertemuan keempat, itu penilaian aspek manajemen. Yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Bambang Hernando dengan NIM 64212493. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 5 dan pertemuan 6. Yang pertama, pertemuan 5.
Penilaian aspek hukum, ekonomi, dan lingkungan. Analisis aspek hukum. Tujuan melakukan analisis pada aspek hukum ini adalah meneliti keabsahan, keaslian, dan kesempurnaan dokumen yang ada atau yang dimiliki. Aspek hukum terdiri dari 1. Legalitas, 2. Bentuk badan hukum perusahaan, 3. Rencana anggaran dari perusahaan, yang keempat, departemen, lembaga, instansi terkait dengan pihak perusahaan. Tujuan adanya aspek hukum, yang pertama, analisa jaminan yang dapat disediakan apabila bisnis didanai melalui pinjaman. Yang kedua, analisa legalitas usaha. Yang ketiga, analisa ketetapan bentuk badan hukum dibandingkan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Yang keempat, analisa kemampuan bisnis yang diusulkan di dalam memenuhi persyaratan dan perizinan. Bentuk badan usaha di Indonesia antara lain. Yang pertama ada perusahaan perseroan, yang kedua perseroan terbatas, yang ketiga perserikatan komoditer, yang keempat yayasan, dan yang terakhir koperasi. Izin usaha. Yang pertama ada surat izin tempat usaha. Yang kedua, surat izin usaha perdagangan. Yang ketiga, nomor pokok wajib pajak. Yang keempat, nomor register perusahaan dan tanda daftar perusahaan. Yang kelima ada analisis mengenal dampak lingkungan. Analisis aspek ekonomi nasional. Aspek sosial. 1. Perusahaan sebagai lembaga sosial. Yang kedua, perubahan kondisi sosial yang kompleks. Yang ketiga, perusahaan dalam masyarakat yang pluralistik. Aspek lingkungan. Analisa yang membahas tentang kesesuaian lingkungan dengan bisnis yang akan dijalankan, dampak bisnis terhadap lingkungan, dan pengaruh lingkungan terhadap kegiatan bisnis. Lalu lanjut ke pertemuan 6, penilaian aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. SKB dalam aspek keuangan bertujuan untuk mengetahui perkiraan pendanaan dan aliran kas proyek atau bisnis, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya rencana bisnis yang dimaksud. Aspek keuangan meliputi 1. Sumber-sumber dana yang akan diperoleh. Yang kedua, kebutuhan biaya investasi. Yang ketiga, estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi. Yang keempat, proyeksi neraca dan laporan laba atau rugi untuk beberapa periode ke depan. Yang kelima, kriteria penilaian investasi. Dan yang terakhir, rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.